Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi. Saat ini kita akan mengkaji babakan tentang iman. Sudah kita ketahui bersama, pada umumnya sebelum ada orang yang mau masuk Islam, pasti yang diperintahkan kepada yang baru memeluk agama Islam, yakni melaksanakan rukun Islamnya dulu, yakni membaca 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. Itu bagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang mu'allaf menurut syariatnya. Sedangkan kita sendiri selama ini sudah melaksanakan rukun Islamnya secara syariatnya. Kita Islamnya Islam turunan, karena kedua orang tua kita sudah beragama Islam, tinggal melaksanakan rukun Islam saja. Sedangkan rukun iman, setelah kita kerjakan rukun Islam baru rukun iman. Jadi sebenarnya hakikatnya sebelum rukun Islam itu datang, maka rukun iman itu datang terlebih dahulu daripada syariat, yakni rukun Islam. Jadi hakikat itu lebih awal datangnya ketimbang syariat. Rukun iman itu lebih awal datangnya ketimbang rukun Islam. Berhubung kita selama ini sudah ada di lingkungan yang sudah memeluk agama Islam dan menjalankan syariat-syariat yang sudah berlaku, maka tiada salahnya kita memperdalam keimanan kita, meskipun syariat sudah kita laksanakan selama ini. Jadi perbarui lagi keislaman kita dengan memperdalam iman kepada Allah. Sementara selama ini iman-iman yang kita praktekkan di hati kita masih jauh dari apa iman yang dituju.
Karena kita selama ini masih iman-imanan, belum iman sungguh-sungguhan. Jadi marilah kita kaji tentang babagan iman ini, yang mana sesuai dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya syariat, sebelum datangnya hukum-hukum Islam. Kanjeng Nabi Muhammad terlebih dahulu beriman kepada Allah. Setelah itu syariat datang, maka pasti syariatnya sudah bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad lagi. Akan tetapi syariat diperdatangkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syariatullah. Jadi praktek di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bukan syariatnya manusianya. Karena sudah ada iman di dada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi syariatnya sudah syariatullah. Karena semua syariat itu datangnya dari Allah, bukan dari Muhammadnya, bukan dari manusianya. Jadi syariat yang berlaku bagi Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi syariatnya Tuhannya, karena imannya sudah pas. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, niat kita memang berbunyi lillahi ta'ala di ujung akhir kalimat niat. Pas sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni lillahi ta'ala. Sholat apapun di akhir kalimat berbunyi lillahi ta'ala, bahwa sholat subuh ini Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menguasai. Bahwa sholat duhur, asar, maghrib, isya, semuanya lillahi ta'ala. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memerankan. Itulah hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengaku-ngaku di dalam hatinya bahwa dirinya lah yang sholat, bahwa dirinya lah yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya. Bila Kanjeng Nabi Muhammad mengaku-ngakui bahwa sholat 5 waktu selama ini diakui di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kalimat di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, praktek hati Kanjeng Nabi Muhammad pasti bilang li nafsi, bahwa sholat subuh ini sholatku, aku yang sholat, aku yang bisa mengerjakan, aku yang bisa melaksanakan di dalam sholat-sholat yang aku kerjakan. Inilah contoh bahwa imannya belum beriman kepada Allah, akan tetapi imannya beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Bertuhannya bukan kepada lillahi ta'ala, akan tetapi bertuhannya selama ini kita li nafsi, bertuhankan hawa nafsu kita sendiri daripada bertuhankan kepada Allah sebagai sang pencipta diri manusia kita. Jadi iman sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam setiap kita beramal pasti diawali dengan niat. Supaya apa? Supaya seluruh ibadah-ibadah kita sampai kepada tujuan persembahan kita, pengabdian kita, yakni kepada Allah. Dengan ungkapan kata di dalam akhir niat,
lillahi ta'ala. Jadi bukan kuasa dan syariatnya manusia lagi, akan tetapi bagaimana caranya agar seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan sampai kepada Allah, sampai kepada lillah, dengan cara memperbaiki iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi ketika di dalam hati kita masih ada Tuhan selain Allah, yakni hawa nafsu kita, itu belum dikatakan iman kepada Allah. Bila di dalam hati kita merasa bahwa diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang bisa beraktivitas, itu namanya belum iman kepada Allah. Belum mentuhankan Allah atas diri kita. Akan tetapi selama ini kita masih mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Seolah-olah kitalah yang bisa mengerjakannya. Seolah-olah seluruh syariat-syariat yang berlaku atas diri kita itu milik diri kita sendiri, kuasa diri kita sendiri. Walhasil di dalam hati kita pasti prakteknya bukan lillahi ta'ala seperti yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi menyimpang jauh dari tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus nyembah Allah, diutus mengabdi kepada Allah, diutus mempertuhankan Allah saja, akan tetapi praktek hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kitalah merasa diri yang wujud, kitalah merasa diri yang hidup, kitalah merasa diri yang berkuasa atas segala apa yang kita lakukan. Berarti yang jadi Allah selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu kitalah yang selama ini seolah-olah jadi Allah. Jadi Tuhannya adalah iblis dan setan. Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Karena apa? Karena telah menyimpang jauh dari apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini babakan hati, babakan iman, bukan babakan syariatnya. Jadi di sini kami mencoba mensinkronkan, menggabungkan bagaimana sih sebetulnya syariat-syariat itu diberlakukan, untuk apa sih syariat-syariat agama selama ini diberlakukan untuk kita semua, agar supaya kita bisa kembali, kita bisa rojiun, kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah secara benar, sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita Islam, agar hati kita selamat. Akan tetapi karena iman kita belum tumbuh, karena iman kita belum terrealisasi secara hakikatnya,
Karena iman-iman yang selama ini kita akui hanyalah iman secara manusiawi, hanyalah iman secara ragawi, hanyalah iman secara syariat saja. Mung aku saja di dalamnya. Aku sudah beriman kepada Allah. Akan tetapi di dalam hatinya yang diimani bukan Allah, tapi hawa nafsunya sendiri yang duduk sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Jadi inilah iman-iman yang sudah kita praktekkan selama ini, yang mana iman kita masih jauh menyimpang dari apa yang diajarkan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad lewat Al-Quran dan hadisnya, sangat jauh menyimpang. Karena di dalam hati, iman itu di dalam hati, yang ada hanyalah Allah, bukan manusianya. Inilah iman yang menyimpang. Berarti selama ini kita belum masuk agamanya Allah. Kita masih berada di dalam agamanya iblis dan syaitan, yakni selalu menyesatkan hati kita kepada Allah, Sang Pencipta diri manusia kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu dan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.